Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita sekalian merayakan hari raya Yesus Kristus, Raja semesta alam. Yesus sebagai Raja semesta alam membuat kita bertanya, seperti orang-orang yang memandang Yesus ketika disalib. Bagaimana mungkin seorang raja dihukum mati? Bagaimana mungkin seorang raja semesta alam tergantung di kayu salib? Ejekan itu disampaikan secara langsung, disebutkan pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi, prajurit-prajurit, dan juga salah satu dari penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Barangkali kita juga mengejek Yesus yang disebut Raja semesta alam itu. Mengapa dia membiarkan diri tergantung di kayu salib? Kalau benar-benar engkau Raja, benar-benar Mesias, benar-benar Kristus yang diurapi, selamatkanlah dirimu. Saudara-saudari, saya sangka ini adalah godaan yang paling berat untuk keluar dari sengsara, untuk keluar dari derita, untuk menyelamatkan diri sendiri. Sebagai Raja, sebagai Kristus, sebagai Mesias, Yesus pasti bisa melakukannya. Yesus pasti bisa turun dari salib. Tetapi apakah itu jalan menuju penyelamatan? Dan di sanalah kita menemukan keluhuran, kehebatan Yesus sebagai Raja semesta alam. Sebagai Raja, ia tidak ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Sebagai Raja, ia memperhitungkan begitu banyak manusia yang berada di dalam kecemasan, berada di dalam kungkungan dosa dan maut. Begitu banyak orang yang merindukan pembebasan. Dan itulah yang dipikirkan oleh Yesus sebagai Raja semesta alam. Ia tidak mau berhenti dan mundur di tengah jalan menyelamatkan manusia. Ia tidak ingin lari dari derita, dari kesulitannya untuk keselamatannya sendiri. Kalau kita membaca kisah Raja Daud seperti dalam bacaan pertama hari ini, di sana kita menemukan sebuah contoh raja ideal, seorang raja yang ideal, seorang yang mampu mempersatukan suku-suku Israel, tetapi juga yang mampu melindungi suku-suku Israel dari berbagai macam kesulitan. Maka perbandingan antara Yesus dan Daud menghantar kita untuk menghayati bahwa Kristus sebagai Raja semesta alam akan menjaga dan melindungi kita. Tidak akan membiarkan kita terperosok di dalam kematian kekal. Kristus tidak ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi ia rela demi keselamatan semua orang yang percaya kepadanya. Itulah alasan mengapa dikatakan, mengapa Yesus tetap membiarkan dirinya tergantung mengalami derita dan wafat di kayu salib. Unsur yang menarik adalah hadirnya seorang penjahat yang dengan jelas mengungkapkan bagaimana ia menerima dirinya sebagai orang jahat, menyadari dirinya sebagai orang yang berdosa,
Kita memang pantas dihukum karena dosa kita, karena kesalahan kita. Menerima dirinya sebagai penjahat, lalu kemudian dia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Ia sungguh menyadari dirinya bahwa sebagai orang jahat, tidak ada yang mampu menyelamatkan dia, yang bisa membebaskan dia selain Yesus. Dan itulah yang kita dengarkan tadi dalam bacaan kedua. Hanya Yesuslah, hanya melalui darah Yesuslah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Ibu bapak saudara-saudari sekalian yang terkasih, merayakan hari raya Yesus Kristus Raja semesta alam, maka menghantar kita untuk belajar meyakini dan percaya bahwa Yesus tidak akan membiarkan kita berada terus-menerus di dalam jurang malapetaka. Yesus tidak akan membiarkan kita hidup di dalam kesulitan-kesulitan yang berat. Sebagai Raja, Ia akan menolong kita. Persoalannya adalah, apakah kita menyadari diri sebagai orang yang memang membutuhkan pertolongan? Bukankah kita merasa, oh saya lebih hebat, saya bisa saja, saya tidak membutuhkan pertolongan Tuhan? Menyadari diri sebagai orang yang lemah, dan kemudian mempercayakan diri kepada bantuan dan pertolongan Allah, itulah yang menghantar kita kepada keselamatan. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita sungguh-sungguh mau mempersembahkan diri kita untuk dituntun, untuk diselamatkan, untuk ditolong oleh Tuhan.